Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita masih bisa melanjutkan kajian tentang iblis, dan kita akan membahas tentang anak dan tugas-tugasnya, serta bagaimana cara kita untuk bertempur melawan iblis dan bala tentaranya agar kita bisa menghadapinya dan kita tidak ikut ke dalam golongannya. Baiklah, kita mulai ke tema yang pertama, yaitu anak-anak iblis dan tugasnya. Menurut Profesor Sa'ban Ahmad Saleh dalam bukunya Mawsu'ah al-Ilaj bi Al-Quran wa Az-Zakar, menukil satu asar dari Abdullah bin Muhammad bin Ubaid dan Mujahid, di mana dia berkata, iblis mempunyai 5 anak laki-laki dan masing-masing dari mereka sudah ditugaskan untuk mengurus satu bidang tertentu. Kemudian iblis menamai mereka Sabar, A'war, Miswat, Dasim, dan Zalambur. Adapun nama iblis dan tugasnya yaitu Sabar. Sabar adalah setan yang fokus dalam hal musibah. Artinya dia menyuruh orang untuk mengucapkan kata-kata celaka atau subur, menyobek kain, menampar pipi, meneriakkan teriakan jahiliyah ketika seseorang tertimpa musibah. Dia juga menghalangi orang dari bersabar saat diterpa musibah. Dan anak iblis yang kedua adalah A'war, yaitu dengan tugasnya yaitu mengurusi perjinahan. Dia menyuruh manusia agar melakukan jinah dan memperindah perbuatan jinah tersebut di hati manusia. Anak iblis yang ketiga yaitu Miswat. Dia adalah tugasnya adalah penganjur kebohongan, di mana dia mengajari orang untuk berbohong, khususnya orang-orang yang lemah imannya. Dan anak iblis yang keempat adalah Dasim. Dasim adalah anak iblis yang masuk mengiringi laki-laki yang datang kepada istrinya. Lalu dia menjadikan laki-laki tersebut melihat aib dan cacat pada keluarganya, dan menjadikannya marah terhadap mereka, sehingga terjadilah pertengkaran dan percekcokan di antara suami istri. Artinya dia bertugas untuk memperkeruh suasana dalam hubungan suami istri. Dan anak iblis yang kelima yaitu Zalambur. Zalambur adalah iblis di mana dia bertugas untuk menghuni pasar, dan tugas utamanya adalah membisikkan para pedagang yang lemah imannya untuk berbohong tentang dagangannya, bersumpah dusta, serta berbuat curang dalam timbangan dan takaran. Tempat yang paling sering dikunjungi setan dalam berbagai aktivitasnya adalah pasar. Setelah kita mengetahui anak-anak daripada iblis dan tugasnya, tentu kita harus punya tips yang jitu agar kita mampu bertempur, mengalahkan atau melawan iblis dan bala tentaranya. Tips atau jitu agar menang saat bertempur melawan iblis dan bala tentaranya. Ada seorang laki-laki soleh yang menerangkan beberapa perkara tentang masalah ini,
dengan untaian kalimat yang sangat indah sekali. Dia berkata, aku merenung dan memikirkan dari pintu manakah setan-setan itu menyusup untuk menyerang manusia. Ternyata dia datang dari 10 pintu. Pintu yang pertama yaitu melalui pintu kerakusan dan prasangka buruk. Setelah kita mengetahui dia datang dari pintu itu, maka kemudian aku menghadapinya dengan kepercayaan kepada Allah dan sikap qanaah, merasa puas dengan apa yang diberikan Allah. Yang kedua yaitu datang dari pintu rasa cinta yang berlebih kepada kehidupan dan panjangnya angan-angan. Kemudian kita menghadapinya dengan perasaan takut terhadap kematian yang pasti datang secara tiba-tiba. Yang ketiga, dia datang dari pintu dengan cara mencari kesenangan dan kenikmatan. Kemudian aku menghadapinya dengan ilmu sehingga aku memahami bahwa kenikmatan itu pasti akan hilang dan kelak akan dihisab. Masih menurut orang soleh tersebut, yang keempat yaitu dia datang dari perasaan bangga terhadap diri sendiri. Kemudian aku menghadapinya dengan sebuah kesadaran bahwa semua itu tidak ada karena anugerah Allah semata, dan takut terhadap hukumannya seperti yang menimpa orang yang ujub terhadap dirinya sendiri. Pintu yang kelima yaitu meremehkan manusia dan tidak memuliakan mereka. Kemudian aku menghadapi dengan pengetahuan terhadap hak-hak dan kemuliaan mereka. Pintu yang keenam itu datang dari rasa dengki. Kemudian aku menghadapinya dengan rasa sikap ridho, rela terhadap zatah yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya. Dan pintu yang ketujuh yaitu dia datang dari pintu riya. Riya yaitu melakukan amalan agar terlihat oleh orang lain dan cinta pujian. Kemudian kita bisa menghadapinya dengan keikhlasan. Adapun pintu yang kedelapan yang dimasuki setan untuk menggoda kita yaitu sifat kikir. Dan kita harus melawannya dengan menghadapinya dengan kesabaran dan ilmu bahwa apa yang ada di tangan manusia itu akan musnah, sedangkan apa yang ada pada Allah akan kekal abadi. Dan pintu yang berikutnya yang didatangi oleh iblis yaitu pintu yang ke-9 adalah kesombongan. Dengan pintu kesombongan itu kita harus melawannya atau menghadapinya dengan ketawaduan atau sikap rendah hati. Dan pintu yang ke-10 atau pintu yang terakhir, iblis datang melalui pintu rasa tamak. Setelah kita mengetahui pintu itu, kemudian kita harus menghadapinya dengan rasa percaya dengan apa yang ada di sisi Allah. Itu lebih baik untuk diraih dan bersikap juhud terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Itulah ulasan tentang anak-anak iblis dan tugas-tugasnya, serta bagaimana cara kita untuk menghadapi atau melawan iblis dan bala tentaranya, agar kita tidak tergoda atau ikut ke dalam golongannya. Terima kasih. Semoga pembahasannya bermanfaat. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.